Inilah materi cerdas dari KDM di Universitas UPN Veteran Jakarta. Artinya gini deh, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya tergantung pada dirinya masing-masing. Kalau urusan mengkhianat dan mengkhianati, pengkhianatan bisa jadi ada di laki-laki, pengkhianatan bisa jadi di anak, di perempuan. Kenapa? Karena bagi dalam pemahaman saya, laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Iya Pak. Hah? Laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena dalam diri laki-laki juga perempuan. Dalam diri perempuan juga laki-laki. Yin yang, feminim dan maskulin itu kan bukan bentuk fisik. Feminim dan maskulin itu adalah sifat, karakter. Artinya ini sih memang bentuknya adalah feminim, tapi sifatnya maskulin. Ini bentuknya maskulin, sifatnya feminim. Nah, karena apa? Karena dalam diri manusia, ini kita makhluk nih, pasti punya dua sifat. Punya sifat feminim, punya sifat maskulin. Dalam pandangan kebudayaan yang saya miliki, sifat feminim itu apa sih? Sifat feminim itu adalah sifat dasar manusia yang ada dalam diri manusia yang disebut dengan hati. Maka hati itu mewakili sifat feminim. Karena hati itu adalah rasa. Karena rasa dia mengabaikan pikiran. Karena mengabaikan pikiran, dia cenderung suci. Dia cenderung murni. Makanya ibu itu kenapa doanya lebih dekat pada Tuhan? Karena ibu itu dalam dirinya lebih terdominasi oleh sifat feminim. Dia tidak mengandalkan pikiran, tapi mengandalkan hati. Pertanyaannya adalah, apakah sesuatu yang mengandalkan hati akan melahirkan kemajuan? Apakah sesuatu yang mengandalkan hati itu akan melahirkan sebuah sistem manajemen yang kuat? Sesuatu yang mengandalkan hati adalah sifat tertinggi dari manusia. Karena apa? Karena dia melahirkan intuisi. Karena dia intuisi, maka dia punya kepekaan. Karena dia punya kepekaan, maka dia talent yang disebut dengan indera keenam dalam manusia. Dan saya katakan secara ilmiah hari ini, apa yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, terutama misalnya suku Sunda, misalnya suku Jawa, dan suku yang lainnya, dia hidupnya mengandalkan hati. Dari hidup mengandalkan hati itu lahirlah pengelolaan hidup dengan menggunakan hati. Karena pengelolaan hidup menggunakan hati maka cenderung efisien. Saya contoh, banyak ibu-ibu yang tidak sekolah, buta huruf, tetapi dia mampu mengelola keuangan suaminya yang pas-pasan. Gajinya cuma 4 juta, gajinya cuma 3 juta. Dia mengandalkan hatinya, maka pengelolaan keuangannya tidak dengan pikirannya, dia dengan hatinya. Ibu-ibu masak sambal itu pakai hati. Ibu-ibu tradisional kita yang masakan tradisional itu nggak pakai pikiran, dia pakai hati. Nggak pakai sekian gram gula, sekian gram cabai, sekian gram bawang, enggak, dia ambil berdasarkan perasaannya, dia simpen, dia ambil berdasarkan perasaannya, dia simpen, dia ulek dengan hatinya. Jadilah masakan-masakan tradisi yang unggulan, yang itu menjadi ciri khas kuliner Indonesia, pakai hati. Kemudian yang pakai hati itu akan apa? Melahirkan kebahagiaan. Sentuhan pakai hati itu beda. Orang berucap pakai hati itu beda. Ini kalian semua berdiri di sini, duduk di sini menjadi mahasiswa, tumbuh karena kalian hidup berdasarkan hati ibumu masing
masing-masing. Ini adalah karya-karya hati. Kalian menjadi manusia itu juga lahir dari hati, dari percintaan, lahir dari perasaan, melahirkan dengan perasaan, menyusui dengan perasaan, memberikan makan dengan perasaan. Jadi apa yang menjadi problem bagi Gen Z hari ini? Banyak mereka yang hidup orang tuanya tidak lagi menggunakan hati dalam pendidikannya. Itu. Oke, hati. Yang kedua adalah pikiran, itu mewakili kaum maskulin. Pikiran penting, penting. Kenapa? Karena tidak semua sesuatu diukur pakai rasa. Harus ada diukur pakai pikiran. Untuk apa? Memasuki standarisasi. Bagaimana standarisasi? Dita memasuki kelas dunia. Di mana dunia keukurannya harus nyata. Ada timbangannya, ada meterannya. Semuanya harus nyata. Kemudian harus dibuat dalam karya-karya ilmiah. Jurnal-jurnal internasional. Itu. Nah, orang tua kita dulu itu, kenapa karya-karyanya tidak mendunia? Karena mereka tidak ditulis. Cerita-cerita tentang rakyat yang ada di Indonesia, kenapa tidak menjadi sesuatu? Karena tidak ditulis. Karena tidak ditulis hanya lahir dari pikiran dari hati ke hati, dari mulut ke mulut. Negara lain kenapa mengalami kemajuan kemudian seluruh karyanya harus dibayar? Karena dia pakai pikiran. Nah, tinggal persoalannya adalah Indonesia hari ini, Jawa Barat hari ini, kita harus memasuki dua fase. Kita harus menggabungkan dua-duanya. Saya katakan, orang Asia, orang Indonesia, kekuatannya bukan di membaca. Orang Barat, kekuatannya di membaca. Orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Jakarta, ini Jakarta sebagian, ada orang Banten, kekuatannya bukan di membaca kemampuan dirinya, di mendengar dan di melihat. Jadi ada orang yang hebat karena sering mendengarkan. Maka teori pendidikan lama itu guru itu bercerita. Teori pendidikan lama guru itu bercerita. Guru-guru ngaji itu ngajar di pesantren itu bercerita. Kita sejak kecil banyak mendapatkan cerita sehingga anak-anak yang kaya pikirannya itu lahir dari keluarga yang ibu bapaknya pandai bercerita yang masuk dalam pikiran kita. Nah, sebenarnya kekuatan orang kita itu di pendengaran, di banyak mendengar. Makanya kita ini perlu menjadi orang yang banyak mendengar. Yang kedua, melihat apa yang dilihat. Nah, kemudian setelah didengar dan dilihat, kemudian apa yang dirasakan. Sehingga otodidak yang lahir menjadi karya kreatif hari ini, itu lahir dari kebiasaan mendengar dan melihat. Dan itu keunggulannya. Sehingga di kita ini banyak ahli elektronik yang tidak sekolah. Dia hanya kebiasaan mendengar dan melihat apa yang dilihat dalam lingkungannya. Dia ahli otomotif, itu berdasarkan pendengaran dan penglihatannya. Dia menjadi ahli bangunan, pendengaran perlihatannya. Dia menjadi ahli mekanikal, pendengaran dan penglihatannya. Dia menjadi ahli bisnis, mengelola perusahaan di berbagai tempat, tidak sekolah SD, tidak tamat, banyak yang itu. Kemudian apa? Pendengaran dan penglihatannya melahirkan banyak pengalaman bagi hidupnya. Maka keberhasilan manusia itu bukan hanya sekedar berapa yang dia baca, IP-nya berapa, tapi seberapa besar dia melewati gelombang hidup yang panjang, yang dia hidupnya pasang surut, terlatih emosinya, maka lahirlah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual atau intelektual quotient, emosional quotient, dan spiritual quotient. Jadi mahasiswa yang unggul bukan hanya mahasiswa yang tinggal di perpustakaan baca buku, tetapi mahasiswa yang unggul adalah mahasiswa yang membaca, mahasiswa yang mendengar, mahasiswa yang melihat, mahasiswa yang merasakan. Maka organisasi terbesar bagi hidup Anda adalah seluruh alam semesta harus Anda lewati dalam perjalanannya. Sehingga ketika tadi bicara persoalan healing, traveling, itu sudah bisa menjadi bagian pengayaan pikiran Anda. Bisa healing gratis, bisa traveling gratis. Dengan cara apa? Penghayatan hidup didapat dari pengalaman hidup. Jadi kalau ingin sukses, perbanyaklah
pengalaman. Pengalaman dilahirkan dari mau mencoba. Jadi kalau ingin orang mengerti perasaan perempuan, maka jadilah laki-laki yang sering diputuskan oleh wanita.